لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله mudahan untuk mempelajari ilmunya, kemudahan pula mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan istiqomah di dalam iman, dalam amal, hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini dan juga yang mengikuti secara online, semoga kita kelak diberi nikmat di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Para ibu saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, hari ini kita akan membahas tentang 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan. Yang dimaksud adalah yakni 7 jenis dosa yang termasuk di antara al-kabair, dosa-dosa besar, yang sebetulnya bukan hanya 7 macam saja, banyak sekali. Bahkan seorang ulama yang bernama Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, beliau merangkum lebih dari 75 dosa besar. Banyak nggak? Banyak. Nah, mestinya kita harus tahu 75 dosa besar ini merupakan dosa-dosa yang diancam dengan siksa, baik siksa dunia atau siksa kubur, bahkan siksa akhirat. Maka dosa-dosa yang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah disebutkan diancam dengan siksa dunia, siksa alam barzakh, dan siksa akhirat, berarti termasuk dosa besar. Akan tetapi kenapa kok ada 7? Karena itu didasarkan atas hadis Nabi, yang Nabi sendiri mengatakan sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Maksudnya 7 ini memang yang pokok. Nah, apa saja 7 itu? Insya Allah kita akan pelajari satu persatu. Mestinya ada permintaan, yaitu kita bahas riba. Tetapi riba ini salah satu dari 7 itu. Kok rasanya nggak enak kalau bahas riba doang gitu. Kita harus mulai dari yang pertama dulu. Dan itu yang banyak terjadi di masyarakat. Selain dari riba, masih ada dosa-dosa yang lain. Nah, kita akan bahas. Dari 7 itu mungkin setiap pertemuan, berarti harus ada 7 pertemuan. Kita bahas secara rinci supaya kita faham, supaya kita mengerti dan menghindarinya. Baik para ibu saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, di dalam hadis Bukhari disebutkan tentang 7 perkara yang membinasakan. Nah, di nomor
6.351 ini di versi digitalnya. KBC nomor berapa Pak Didi KBC? Nggak tahu Ustaz. Baik, kita ikuti di depan saja di sini. 6.000 berapa tadi? 6351. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Ijtanibu, jauhilah as-sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau? Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Apa saja? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa saja 7 dosa besar yang membinasakan itu? Nabi SAW menjawab, menyekutukan Allah. Asyirku, syirik. Maksudnya asyirku billah, yaitu syirik. Yang kedua, sihir. As-sihru, sihir. Nanti setelah syirik baru kita bahas sihir. Banyak nggak orang melakukan sihir? Banyak. Baik sengaja atau tidak sengaja, baik faham atau tidak faham, ternyata ada yang melakukannya. Hati-hati. 3, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar. Wa qatlun nafsi, membunuh jiwa allati harramallahu illa bil haqq, jiwa yang diharamkan untuk membunuhnya. Ini termasuk di antara dosa besar ya. Termasuk membunuh bayi itu membunuh jiwa enggak? Membunuh. Aborsi masuk enggak ya? Masuk. Mungkin enggak itu terjadi? Mungkin. Kalau membunuh orang mungkin masuk kriminal, tapi kalau aborsi masuk kriminal enggak? Masuk. Hah? Ya kalau ketahuan ya. Tapi masih ada enggak praktek-praktek abortus provokatus ini yang dilakukan oleh dokter-dokter menyimpang? Loh, banyak runggone berarti. Ya. Yang keempat, makan riba. Wa aklur riba, makan riba atau riba. Nah itu akan kita bahas nanti pada pertemuan keempat. Kemudian makan harta anak yatim. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari medan perang. Wa tawalla yaumaz zahf, lari dari medan perang, medan pertempuran. Ilmu ini harus diketahui, walaupun sekarang ini nggak ada peperangan, tapi mempelajari ilmu ini merupakan wajib agar jangan sampai suatu ketika nanti itu terjadi kita bingung mau mempelajarinya, tinggal mengamalkannya karena sudah tahu. Kalau ibu nggak ikut perang ya mungkin salah satu di antara putra-putranya nanti jadi mujahid. Pengen nggak? Pengen. Punya anak satu aja mati syahid, lumayan bu. Bukan lumayan, lumayan banget. Karena insya Allah orang tuanya akan ditolong untuk masuk surga. Kenapa? Jatahnya menolong berapa? 70 orang. Siapa lagi kalau tidak orang tuanya yang paling pertama dan diprioritaskan? Nah harus tahu ilmunya dulu. Jangan penakut ya, jangan lari dari peperangan jika musuh sudah di depan mata. Dan itu sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kalau enggak anak kita ya cucu kita, kalau enggak cucu kita ya cicit kita. Tapi ilmu itu perlu disampaikan, ditularkan, diturunkan sampai anak cucu kita. Kemudian yang terakhir, dan menuduh wanita mukmin baik-baik melakukan perzinahan. Waqful muhsanatil mu'minatil ghafilah, menuduh seorang wanita mukmin
yang baik-baik, yang tidak ada pikiran atau niat untuk berzina, tapi dituduh berzina. Hati-hati loh, ini banyak orang suka gampang menuduh orang lain berzina. Kalau enggak bahaya, dia sendiri yang harus dihukum kalau tidak mendatangkan 4 orang saksi. Enggak mesti loh orang laki masuk ke hotel zina, belum tentu. Kalaupun zina, kita nggak boleh menuduh dia zina kalau nggak melihat langsung. Ya, baik. Jadi ini 7 perkara-perkara yang membinasakan. Berarti apa saja tadi, Bu? Syirik, terus apa lagi? Sihir, terus apa lagi? Membunuh, kemudian riba, apa lagi? Makan harta anak yatim. 6, lari dari peperangan. 7, menuduh wanita muslimah berzina. Baik, kita mulai dari yang pertama. Apa, Bu? Syirk. Dosa pertama yang membinasakan adalah asyirku billah. Syirik, menyekutukan Allah. Lawannya adalah ikhlas. Arti ikhlas murni. Maka air murni adalah air yang tidak terkontaminasi, yang tidak tercampur dengan apapun. Itu air murni. Maka agama Islam itu disebut agama murni, agama bersih dari syirik. Disebut dengan ad-dinul khalis, agama yang bersih dari syirik. Kata Allah dalam surah Az-Zumar surah 3, yaitu pada ayat 39. Surah 39 ayat 3. Kata Allah Jalla wa'ala, ala lillahi dinul khalis, ala lillahi dinul khalis, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Apa kata Allah? Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ala, ketahuilah, ingatlah, kata Allah, lillahi, milik Allah lah, ad-dinul khalis, agama yang bersih, yang murni, bebas dari syirik. Walladzina ittakhadhu min dunihi, dan orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka ketika ditanya, kenapa kau menyembahnya? Mereka menjawab, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Kami hanya menjadikan tandingan-tandingan itu sebagai wasilah, sarana, liyuqarribuna, untuk mendekatkan diri kami, ilallahi zulfa, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu anggapan mereka. Niatnya baik tapi caranya salah. Pengen mendekat ke Allah tapi caranya dengan memakai perantara. Karena mereka memakai logika. Konek kepingin jadi presiden, gak kira iso langsung. Kudu nyedek ajudane. Pakai logika seperti itu. Itu kalau presiden iya mungkin. Tapi kalau Allah nggak perlu. Kalau mau minta aja langsung. Kalau mau mendekat aja langsung. Karena Allah sudah memberikan peluang seluas-luasnya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepada aku, niscaya akan aku beri. Nggak perlu pakai perantara. Nggak perlu pakai wasilah. Langsung saja minta kepada Allah Jalla wa'ala.
beribadah langsung, bertobat langsung, mendekat langsung. Karena Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Karena ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi tidak perlu pakai perantara. Nah, itulah tandingan-tandingan yang mereka buat selain Allah, yang mereka minta, mereka ibadahi, walaupun niatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka syirik itu definisinya adalah ja'ala syarika lillahi ta'ala fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi atau wa uluhiyatihi, menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya. Ini definisi dari syirik. Maka dalam Al-Quran syirik itu dibagi menjadi beberapa hal. Dalam Al-Quran syirik itu dibagi, pertama dia disebut dalam Al-Quran sebagai zulmun azimun, kezaliman yang besar. Dalilnya dalam surah Luqman 31 ayat 13. Yang kedua, dia disebut dengan ismun azimun, dosa yang paling besar. Dalilnya ada di dalam surah An-Nisa ayat 48. Dan yang ketiga disebut dengan dhallun ba'idun, kesesatan yang sangat jauh. Dalilnya ada di dalam surah An-Nisa ayat 116. Sekarang yang pertama, apa tadi? Zulmun azimun. Surat apa tadi? Surat Luqman ayat 31. Baik. Surat 31 ayat 13. Ketika turun ayat, orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur imannya dengan kezoliman, maka mereka akan mendapatkan ketenangan, keamanan, dan mendapatkan petunjuk. Ketika ayat itu turun, sahabat bingung. Gimana ya? Kita ini sungguhpun orang beriman, pastilah kita ini pernah berbuat zalim. Terus kalau kita berbuat zalim sementara kita beriman, Terima kasih. kita nggak dapat keamanan dong. Kita nggak dapat petunjuk. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW mengadukan hal itu. Kemudian apa jawab beliau SAW? Buka Muslim nomor 100. Ayat yang turun tadi itu surah Al-An'am, surah 6, yaitu pada ayat yang ke-82. Ayat ini yang menjadikan para sahabat bingung. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka bizulmin, dengan kezaliman, mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan di akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk di dunia, yaitu orang yang tidak mencampur apa? Iman dengan kezaliman. Nah,
sahabat mengira ini kezoliman biasa gitu. Maka dia bingung. Kita ini orang mukmin, siapa yang tidak pernah berbuat zalim? Pastilah kita pernah. Bingung ketika memahami ayat ini. Baik, kisahnya ada dalam Muslim 100. Baca. Dari Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, setelah turun ayat, yaitu surat Al-An'am ayat 82, yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka para sahabat merasa sukar memahami maksud ayat itu. Karena itu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah di antara kami yang tidak pernah menganiaya dirinya? Jawab Rasulullah SAW, bukan begitu. Bukan begitu maksudnya. Kezaliman di situ bukan kezaliman biasa. Kezaliman yang dimaksud di situ adalah, lantas Nabi membaca. Apa katanya? Maksudnya ialah sebagaimana diajarkan Luqman kepada anaknya. Sebagaimana yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Apa yang diajarkan Luqman kepada anaknya? Kepada anaknya. Lanjut. Katanya, hai anakku, janganlah kamu syirik atau menyekutukan Allah, karena syirik itu adalah aniaya yang besar. Itulah surah Luqman ayat 13. Inilah yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Kapan? Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Apa isinya? Hai anakku, ya bunayya, janganlah kamu mempersekutukan Allah. La tusyrik billah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang amat besar. Jadi ini yang dimaksud kezaliman dalam surah Al-An'am, yang dicampur dengan iman. Kezaliman yang dimaksud adalah syirik. Makanya orang yang beriman mencampur dengan kesyirikan gak akan pernah bisa bersatu. Kalau dia syirik berarti imannya hilang. Kalau dia orang-orang betul beriman berarti gak berbuat syirik, gak akan berkumpul di satu tempat. Kalau seandainya dia berkumpul, maka yang satu akan menggeser yang lain, yang satu akan mendominasi yang lain. Maka mana yang bertarung antara keduanya itu? Dan mana yang menang? Dan tahunya nanti menang atau kalah di akhir hidupnya. Itulah penentuan. Apakah dia mati dalam keadaan bertauhid, apakah mati dalam keadaan berbuat syirik. Hati-hati. Oleh karena itu dari ayat ini bahwa yang dimaksud kezaliman di sini adalah syirik, yaitu zulmun 'adzimun, kezaliman yang amat besar. Kemudian yang kedua, syirik disebut apa tadi? Ismun 'adzimun. Apa? Dosa yang amat besar. Surah An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maksudnya setelah dia mati.
Setelah dia mati, kalau dia mati membawa syirik, Allah nggak akan mengampuni. Tapi kalau masih hidup, kalau dia taubat nasuha, diampuni atau tidak? Diampuni nggak? Diampuni. Ayat ini maksudnya jika kesyirikan itu dibawa sampai mati, matinya dalam kondisi syirik, maka Allah tidak akan mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik sekalipun dibawa mati. Apapun dosanya, kemungkinan dia diampuni. Maka orang yang bertauhid sekalipun dia berbuat dosa besar, ada kemungkinan diampuni nanti di akhirat. Tapi mesti godok dan rokok, mungkin karena membunuh, mungkin karena berzina, udah gosong di dalam neraka jahanam. Entah berapa juta tahun dia di sana disiksa, tapi masih ada kemungkinan diampuni. Apalagi ada syafaatul uzma dari Nabi kita. Di antaranya dikeluarkan dari neraka karena apa? Karena sebab dia tidak berbuat syirik. Dicari itu orang-orang mukmin. Lumayan nggak dikeluarkan? Lumayan nggak? Pengen? Hah? Jadi lumayan. Yone iso cok mampir. Tapi itulah nasib orang-orang yang berdosa besar, asal dia tidak berbuat syirik, dikeluarkan dari neraka karena syafaat. Tapi ingat, liman yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang berbuat syirik, sungguh dia telah melakukan dosa yang amat besar. Yang kedua ini, yang ketiga sekarang disebut apa? Dhallun ba'idun, kesesatan yang jauh. Dalam surah yang sama ayat 116, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Apa katanya? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Iya. Maka Nabi SAW mengingatkan kita dengan dosa. Dalam hadisnya Nabi mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Wahai sahabat, maukah kau kutunjukkan tentang dosa-dosa besar? Maka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Nabi bersabda, al-isyraku billah. Dosa-dosa besar itu adalah syirik kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, durhaka ini tadi tidak termasuk 7 yang membinasakan dalam hadis tersebut, tapi dia disebut dalam hadis yang lain dan termasuk dosa besar. Para ibu saudari sekalian, dosa syirik ini oleh para ulama dibagi menjadi 2, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar yaitu asyirkul akbar. Adapun syirik kecil asyirkul asghar. Nah, dari syirik besar dan syirik kecil ini masih dibagi lagi beberapa bagian. Syirik besar itu dibagi menjadi 4.
Yang pertama yaitu syirkud dakwah, syirik di dalam berdoa. Syirik di dalam berdoa. Yang kedua syirkun niat, syirik di dalam niat. Yang ketiga syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Dan yang keempat syirkul mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Kemudian yang kecil dibagi dua, syirkul zahir, syirik yang tampak, dan yang kedua syirkul khafi, syirik yang tidak tampak. Yang pertama apa itu? Sekarang syirik besar dulu. Apa syirik besar yang pertama? Syirik di dalam berdoa. Yakni tatkala seseorang itu minta kepada Allah, juga minta kepada selain Allah. Itu syirik dalam berdoa. Mestinya dia minta itu hanya kepada Allah saja. Jangan minta kepada selain Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, pada ayat yang ke-117. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat itu, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Apa kata Allah? Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Kita terjemahin kok bahasa Inggris. Wah, tadi ada ono kematian. Ibu-ibu ini mestinya Pak Didi tadi baca ini ya. Loh, masih. Astagfirullah. Alhamdulillah. Baik, ini yang pertama. Kemudian buka surah Jin. Kedua.
Surah 72. Baik. Jadi dalam surah 23 tadi para ibu, perhatikan kalimatnya di sini. Wa man yad'u, dan barang siapa yang berdoa. Cuman di sini diartikan dan barang siapa yang menyembah. Ya, sebetulnya kurang pas. Menyeru atau berdoa. Wa man yad'u, dan barang siapa yang menyeru, berdoa ma'allah, beserta Allah, beserta Allah atau di samping Allah, ma'allah, beserta Allah, di samping Allah, ilahan akhar, ada ilah yang lainnya. Atau berdoa beserta Allah, ada ilah yang lain. Berarti di samping dia berdoa, meminta, menyeru kepada Allah, ada ilah yang lain yang dimintai. Sholat dilakukan, minta kepada siapa kalau sholat? Allah. Tapi selesai sholat nang kuburan. Kuburan ini siapa? Mbah Sangkil. Kemudian dia minta, Mbah, rezeki kula kok seret, Mbah. Kula kepingin rezekine lancar. Mbah, kok dereng angsal jodoh, Mbah. Minta kepada selain Allah. Dianggap kuburan itu adalah kuburan keramat yang bisa memberi sesuatu, dapat mendatangkan manfaat, dapat menghindarkan madharat. Salat dilakukan, dia sembah Allah, tapi juga minta kepada selain Allah. Itu termasuk menyembah kepada selain Allah. Ada nggak orang seperti ini? Ada nggak? Endi wong? Oh, di sini nggak ada. Alhamdulillah. Jadi ini termasuk syirik di dalam berdoa. La burhana lahu bi, sementara tidak ada keterangan dalil pun tentang hal itu. Wa innama hisabuhu inda rabbi, maka sesungguhnya perhitungannya kelak di sisi Rabb-Nya. Innahu la yuflihul kafirun, dan orang-orang kafir itu tiada beruntung, tidak akan pernah mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Baik. Yang kedua, surah apa tadi? Jin, surah 72, ayat yang ke berapa? Belum ya? Oh, belum. Ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Wa annal masajida lillah, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, dan janganlah salah seorang atau janganlah kalian
menyembah di samping Allah ada yang lain. Ma'allahi ahada, beserta Allah ada oknum yang lain. Sholat dilakukan di masjid, kebetulan masjidnya di situ ada kuburan. Sekaligus habis sholat jaluk nanggone kuburan. Biasanya ditaruh di mana kuburannya? Arab. Taruh di mana? Ya di mana saja. Tapi kalau orang itu hatinya sudah terkotori oleh syirik, dia akan tetap datangi, mau di samping, mau di depan, mau di belakang. Sholat di masjid, tapi selesai sholat bisa jadi kuburannya di belakang. Dia pergi ke sana, minta kepada mbahnya, Mbak, kalau kok dereng munggah pangkat, kan biyen si pancet ae gak munggah pangkate, Mbak. Jenengan tolong napa Mbak, cik ndang cepet munggah pangkat. Minta kepada orang yang mati tersebut. Dia minta di depan. Bisa nggak dia memberi sesuatu? Nggak bisa. Jangankan orang-orang seperti itu, Nabi sendiri, kalau kita datang ke kuburan Nabi di Madinah, dekat masjid Nabi, Masjid Nabawi, ada nggak kuburan makam Rasulullah di situ? Kalau kita datang ke situ minta kepada Rasul, ya Rasul, aghisni, tolong aku, kira-kira diberi atau tidak? Rasul mampu memberikan nggak atau tidak akan mampu memberi? Rasulullah itu. Karena ada anggapan bahwa orang-orang seperti itu, baik Nabi, Rasul, Wali, itu dianggap belum mati. Memang betul mereka itu hidup di sisi Allah, hidup di alam barzakh dengan tetap mendapatkan rizki, terutama orang-orang yang mati syahid. Tapi mereka tidak bisa dimintai, karena mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan gagal faham lantas bertawassul, menjadikan mereka perantara untuk meminta kepada Allah. Inilah kesyirikan yang sejak zaman dulu, zaman Nabi Nuh sampai hari ini tetap eksis. Cuman modusnya beda. Kalau zaman Nabi Nuh apa? Patung. Patung ini wujudnya orang-orang soleh mereka. Dan itu terus terjadi pada zaman sampai Nabi Muhammad. Ada Latta, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada berhala-berhala, patung-patung. Masing-masing suku memiliki tokoh-tokoh yang mereka jadikan wasilah, perantara. Nah sekarang orang Islam gak ada yang nyembah patung, ada. Tapi kalau di luar Islam masih ada yang menyembah patung, walaupun mereka menganggap itu simbol. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah kayu, batu, apalagi macam-macam. Orang Islam sekarang nggak ada yang menyembah patung, minta kepada patung, nggak ada. Tapi mereka menyembah dalam arti apa? Menyembah, berdoa, meminta, menyeru kepada kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan yang dianggap di dalamnya adalah manusia-manusia yang dekat dengan Allah, yang bisa dijadikan wasilah untuk mengabulkan doa, mendatangkan manfaat, menghindarkan madarat. Dan kesyirikan semacam ini semakin merajalela. Dengan apa? Dengan istilah, apa istilahnya? Iya, wisata koro.
dalam rangka melestarikan tradisi, melestarikan budaya, melestarikan kearifan. Kok pinter? Loh, mereka ini bukan nggak menyembah Allah, mereka ini sholat mereka. Tapi selesai sholat dia lakukan itu. Bisa jadi apa? Paralel gitu, menyembah Allah ke kiblat, kuburannya juga ke arah kiblat. Sekaligus, maka nggak perlu pindah tempat. Tapi yang pindah apa? Hatinya yang pindah. Yang sebelumnya untuk Allah, sesudahnya untuk selain Allah. Posisinya tetap dia duduk bersila setelah sholat, tidak berubah tempatnya, tapi hatinya berpaling kepada selain Allah. Baik. Berikut yaitu syirik yang kedua, syirkun niat. Syirik di dalam apa? Niat. Yakni bagi siapapun di antara kita yang beramal untuk akhirat tapi diniatkan untuk dunia, amal itu tidak akan diberi pahala kalau tidak ada niat. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu didasarkan atau bergantung niatnya. Baca Bukhari nomor 1. KBC. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Tiap-tiap amal harus disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu disertai, tergantung dengan apanya? Tergantung dengan niatnya. Terus, balasan bagi setiap amal manusia ialah pahala bagi apa yang diniatkannya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Balasan bagi setiap amal adalah pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Berarti kalau amal gak ada niatnya, sia-sia atau tidak? Amal yang gak ada niatnya itu berarti kebiasaan. Ada gak kebiasaan yang biasa dilakukan, yang mestinya itu diniatkan untuk ibadah, tapi karena sudah merupakan kebiasaan sehingga dia gak dapat pahala? Ibu tiap bulan potong kuku gak? Potong kuku gak? Iya. Itu mestinya kalau diniatkan untuk ibadah dapat apa? Pahala. Tapi selama ini kita kebiasaan gak? Wis angger potong kuku karena wis biasa kayak cili. Kayak TK mlebu sekolah nek kukune dawa ditutuk. Tuk. Sehingga takut, rutin potong kuku. Padahal itu ibadah itu. Gosok gigi. Tiap hari gosok gigi gak? Gak nio nek gak gosok gigi. Udah kebiasaan gak? Tapi sebetulnya asiwak gosok gigi itu ibadah atau tidak? Ibadah itu. Potong kuku, gosok gigi, itu ibadah syariat yang dilakukan oleh Nabi siapa? Halo? Nabi siapa? Nabi Muhammad? Bukan. Nabi Muhammad hanya meneruskan. Siapa yang bisa ngacung? Ngacung dulu dong.
Ngaco. Nabi siapa? Nabi Ibrahim 100. Tapi door prize gak ono. Iki ono terang ngerti. Ada Ustaz di mobil. Di mobil. Ada. Ya, Bu. Nanti dikasih sama Pak Budi. Ambilin, Pak. Iya, Pak. Apa di mobil? Aja mau kayak onde-onde. Onde-ondene dikekno iku aku gak kuman, Bu. Ya. Itu syariatnya Nabi Ibrahim itu. Syariat Nabi Ibrahim yang dilestarikan sampai hari ini melalui Nabi kita Muhammad SAW. Ada 10 kan itu kan? 10 fitrah. Syariat Nabi Ibrahim itu. Apa saja? Coba dibuka Muslim nomor 205, kalau enggak 206. Silakan. 206. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? ada 10 macam fitrah. Ada 10 macam fitrah. Yang pertama, memotong kumis. Qassus syarib, mencukur kumis. Mencukur kumis itu ibadah loh. Bapak-bapak biasa nggak cukur kumis? Kalau nggak ngerti konsepnya, berarti kebiasaan. Tapi kalau dia tahu konsepnya, itu syariat. Nyukur kumis itu syariat. Kalau dia ngerti konsep itu, dia dapat pahala. Makanya amal itu tergantung apa ya? Niatnya. Kalau dia nggak ngerti ilmu, dia hanya kebiasaan aja. Apa yang dilakukan itu sebetulnya mendatangkan pahala. Tapi karena tidak ada niatnya, muspro, sia-sia. Cuman hanya bersih doang. Paling dipuji, konsep ganteng nih, kumisku kok tipis. Gak koyok nih, jerong, koyok parah. Paling pujian dapatnya. Yang kedua, Merawat jenggot. wa ahwul lihya, merawat jenggot. Ibadah nggak itu? Ibadah. Kalau orang nggak ngerti, itu dipikir tren. Wah, saiki usume jenggoten rek. Aku tak nggak jenggot. Wah, saiki usume gak jenggoten, soalnya dituduh teh. Wah, tak cukur. Kenapa kok dia mudahnya sekali mencukur? Karena tidak punya konsep dalam melakukan amal. Bahwa itu adalah syariat, bahwa itu adalah ibadah. Dan itu pertama kali diujikan Allah kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi-nabi yang lain sesudahnya meneruskan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sampai kepada kita. Orang lain menganggap biasa. Ya, tergantung tren. Dan itu merupakan ideologi syariat itu. Karena ada orang panjangkan jenggot itu alasannya pertama aksesoris. Cuman aksesoris doang. Tergantung tren. Trennya dicukur, cukur. Trennya dikelabang, dikelabang. Ono lo jenggot dikelabang. Pernah lihat nggak? Ya. Enggak. Kasa dado. Sopo ibu sing sampean dulu? Dani. Oh, artis. Tak pikir bojoku, Ustaz. Yang ketiga, Menggosok gigi. siwak, gosok gigi. Syariat itu. Tapi kita kebiasaan tiap hari gosok gigi. Menjadi sebuah habit. Tapi orang harus niat, ya Allah, aku gosok gigi ini karena mengikuti nabimu, karena aku melaksanakan sunnah nabimu. Dapat pahala. Dapat pahala dan kebersihan. Yang keempat, Istinsyak dengan air. istinsyaqul ma. Apa istinsyak? Memasukkan air ke hidung sampai terasa teng gitu ya, kemudian dikeluarkan. Memasukkan istinsyak, mengeluarkannya istinsan. Ini syariat. Tapi kalau ini jarang orang, kalau nggak ngerti
nggak dilakukan. Kenapa? Gak enak. Karena Nabi memerintahkan sungguh-sungguh dalam beristinsyak. Nabi SAW memerintahkan itu sungguh-sungguh. Istinsyakul ma. Baligh, kata Nabi, fil istinsyak. Bersungguh-sungguhlah di dalam beristinsyak. Illa antakuna sa'iman, kecuali kalian dalam kondisi berpuasa. Cukup di sini aja di tengah-tengah dikeluarin. Tapi kalau nggak puasa, sedot sampai terasa ting, baru kemudian dikeluarkan sampai on. Kenapa? Kita harus bersihkan hidung kita dengan air. Karena ternyata rahasianya syaitan itu tidur di lubang hidung. Pipisnya di mana? Di telinga. Makanya tempat tidur dan toiletnya dekat. Tidurnya di hidung, kencingnya di mana? Maka orang yang tidak bangun ketika sholat subuh, tidak terdengar suara adzan, itu berarti apa? Telinganya dikencingi. Istinsyak. Yang kelima, memotong kuku. qatul azfar, memotong kuku. Ini syariat, ini agama ini. Qatul azfar. Kalau kita udah jadi kebiasaan. Makanya kalau kita potong kuku, niatkan, ya Allah, aku mau potong kuku dalam hati kita untuk melaksanakan sunnah nabimu. Dapat pahala kita. Tapi kalau hanya sekedar potong kuku, maaf, orang kafir juga potong kuku. Orang kafir potong kuku enggak? Potong kuku, dapat pahala atau tidak? Enggak. Kalau orang Islam dapat pahala. Kenapa? Karena dalam hatinya dia apa? Berniat untuk mengikuti sunnah, menghidupkan syariat para nabi dan rasul. Dan itu fitrah manusia. Karena fitrah manusia itu kukunya itu harus apa? Pendek. Gak boleh memelihara kuku. Ustaz, situ mosok gaole kayak resik-resik. Kayak apa? Gak boleh, tetap harus dipotong. Gak ada alasan. Gak sadar diapain? Digigit. Hati-hati. Ya, kelebon, kelelek. Ya. Potong kuku syariat. Dan ini pun ada tata caranya memotong kuku. Mulai dari mana? Telunjuk ke arah kanan, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru kembali ke ibu. Tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Tangan kiri pun dimulai dari jari mana? Kelingking, jari manis. Ada aturan. Kalau kita belajar adab-adab Islam, bagaimana cara potong kuku, ada. Karena ini ibadah. Yang ke berapa ini? 6. Silakan. Membersihkan buku-buku jari. Membersihkan buku-buku jari. Terus yang ke-7, mencabut bulu ketiak. natful ibti, mencabut bulu ketiak. Coba agama urusannya bulu ketiak. Cabut mencabut tuh. Ini kalau bukan agama dari sang pencipta yang menciptakan bulu sendiri, yaitu Allah, nggak mungkin gitu. Apa agama kok ngurusinya nyabut rambut itu? Tapi inilah agama. Dan bulu ketiak itu bukan dicukur, tapi dicabut. Bukan dicukur. Kalau dicukur tambah gondrong. Jadi kaya apa? Filmnya biyen Samson Betawi. Ya kan gondrong. Jadi apa? Dicabut. Berarti orang Islam itu sebetulnya ketiaknya bersih nggak? Bersih. Kenapa? Sehari nyabut 1, setahun kelarnya. Halo? Sehari 1, ya? Setahun habis nggak? Habis.
Oh kuat itu berarti ya. Karena kan alasannya sakit ya udah, kalau sakit sehari satu aja ya kan. Ya udah, satu, besok lagi satu, nggak terasa habis. Ya nggak apa-apa, tunggu lagi, tetap nyabut terus. Ya, kalau pengen langsung ya rombongan boleh. Crack. Apa itu? Wax. Tapi di mana? Di rumah. Ojo nang salon. Kan ditangani bencong, nggak boleh. Iya. Ini syariat ini. Banyak yang dianggap kebiasaan menjadi habit tapi nggak dapat pahala. Makanya Nabi innamal a'malu binniyat. Apalagi 8. Mencukur bulu hari-hari. Hari-hari kok gak temenan mencukur bulu hari-hari. Ragu-ragu soalnya Ustaz. Ragu-ragu itu sebetulnya al-istihdad. Ayo Ibu. Mencukur bulu kemaluan. Nah, Kalau itu dicukur, izin. jangan dicabut. Ruisin banget. Ngomong semua. Ini syariat. Harus tegas, jelas, ya kan? Gue keliru kon ngomong hari-hari. Istiqdat. Agama ngatur hal-hal seperti ini. Perkara-perkara pribadi. Inilah kemuliaan agama Islam. Indahnya agama Islam. Bersih luar dan dalam. Yang ke-9, Istinja. Yang ke-9 adalah istinja, membersihkan bekas buang air kecil atau bekas buang air besar. Orang Malang bilang cawi, Bukan. alias cebok. Ternyata itu syariat. Orang kafir cawi enggak? Orang kafir cebok enggak? Cebok, tapi mereka cuma dapat kebersihan. Mereka tidak dapat pahala. Kalau orang Islam, karena ada konsepnya, dia dapat pahala plus kebersihan. Itulah kenapa kita perlu niatkan dalam hati. Niatkan untuk menghidupkan syariat, menghidupkan sunnah, mengikuti para nabi. Caranya bagaimana? Dengan niat itu harus tahu ilmunya dulu. Kalau nggak tahu ilmunya, ya kadung jadi kebiasaan. Sementara kosong dari hadirnya hati. Amalan-amalan kosong itu kadang apa? Nggak ada niatnya karena tidak dilandasi dengan ilmu. Dan yang ke-10, kata Zakaria Mus'ab mengatakan bahwa dia lupa yang ke-10, tetapi agaknya berkumur-kumur. Berkumur-kumur namanya matmadha, berkumur. Ini juga merupakan syariat. Biasa nggak kita berkumur-kumur tiap hari? Biasa. Lebih-lebih berkumur-kumur ketika kita melakukan wudhu. Ini merupakan bagian dari sunnah wudhu, walaupun tidak termasuk rukun dari wudhu. Jangan lewatkan karena itu berpahala. Innamal a'malu binniyat, bahwasanya setiap amal tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, balasan bagi setiap amal adalah pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Kemudian kembali ke Bukhari, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Lanjut. Maka barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, baginya pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Ya. Terus? Dan barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang hendak diperolehnya atau karena perempuan yang hendak dinikahinya, maka pahala hijrahnya sesuai dengan niatnya. Untuk apa dia hijrah? Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih.
Maka barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan niatnya tersebut, yakni pahala karena Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi niat itu di sini yang dimaksud amalan atau ucapan hati. Ucapan hati itu adalah niat. Maka harus niatkan karena Allah dan Rasulnya. Maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau niatnya karena dunia, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya tersebut. Contoh, niat karena dunia, niat karena apa? Niat karena perempuan. Ada zaman Nabi itu orang hijrah karena ingin bertemu dengan seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Maka dia hijrahnya karena Ummu Qais, bukan karena Allah dan Rasulnya. Mestinya kalau dia hijrah dengan niat yang benar, dia dapat pahala. Tapi karena niatnya salah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dunia. Hati-hati dengan amal yang mestinya kita dapat pahala, kita tidak dapat pahala, ibu. Amalan yang mestinya kita harapkan pahalanya di akhirat, tapi kita berharap pahala dunia. Di akhirat itu nggak dapat. Sekalipun di dunia dia diberi sesuai niatnya. Sholat kepingin naik pangkat, dikasih pangkat oleh Allah. Tapi di akhirat tidak akan diberi pahala. Baca Quran supaya dia kepingin mendapatkan rezeki yang banyak, padahal salah niatnya. Kadang-kadang ada orang loh mengamalkan surat-surat tertentu, niatnya pengen rezeki lancar. Makanya berdina baca surat apa? Waqiah. Lu korup, lu pelaku. Niru guru Itu disebut pembuka pintu rizki, itu baru dibuka pintunya. Nah, sekarang kita masuk apa enggak gitu? Lantas kita ini kadang mengamalkan amalan akhirat, tujuannya dunia. Rajin puasa supaya lancar jodoh. Apalagi rajin puasa pengen langsing. Ada enggak? Endi wonge? Dari sopo. Saya tanya, langsing itu dunia apa akhirat? Dunia, tapi ada orang dalam hati puasa rek cek langsing. Puasa supaya anaknya lulus ujian, itu niat yang salah. Tapi kalau kita berdoa supaya anaknya lulus ujian, dan saat itu kita sedang berpuasa supaya doa kita diijabah, karena doa itu tidak ditolak kalau dia sedang berpuasa, itu benar. Tapi dia melakukannya karena apa? Berdoa, bukan niat puasanya. Kalau ketika dia puasa, tidak berdoa, berarti tidak memanfaatkan waktunya. Waktu-waktu yang mustajab ketika dia sedang puasa. Tapi kalau dia niat puasanya adalah untuk dunia, pengen anaknya lulus ujian, berarti itu salah niat. Kalau seandainya itu benar, bonus gak usah belajar. Aku tak posoi. Saya akan ada ya amalan-amalan begitu. Itu salah. Salah niat. Beda loh ya, niat dengan doa beda loh. Niat itu berarti apa? Landasan amal. Doa itu permintaan kepada Allah. Dan doa ini dikondisikan dalam keadaan
saat-saat mustajabah. Salah satunya apa? Ketika sedang berpuasa. Maka harus bisa menempatkan pada posisi yang benar. Jangan berpuasa niatnya salah, tapi gunakan saat puasa itu dengan berdoa, meminta kepada Allah sesuai dengan keinginan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, kalau sekedar tidak dapat pahala masih mending. Yang ditakutkan kita termasuk orang-orang yang berbuat syirik di dalam niat. Apa konsekuensinya? Nanti di akhirat orang itu akan dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena syirik di dalam niatnya. Kata Allah, buka surat Hud 11 ayat 15, 16. Yaitu pada ayat yang ke-15 dan 16. Yes. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Apa kata Allah? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Iya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang beramal soleh, mengharap kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah Jalla wa'ala, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Niscaya kami akan balas dia di dunia ini sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Minta 1.000 dikasih 1.000, minta 1.000.000 dikasih 1.000.000, minta 1.000.000.000 dikasih 1.000.000.000. Karena memang niatnya seperti itu. Dia niat dunia, diberi dunia. Wa hum fiha la yubkhasun. Bahkan di dunia ini mereka tidak dirugikan sedikit pun. Pengen langsing, dikai langsing. Pengen soge, dikai soge. Pengen sakti, dikai sakti. Sesuai niatnya. Tapi bagaimana keadaannya nanti di akhirat? Kata Allah Jalla wa'ala, yakni di dalam ayat berikutnya, yakni pada ayat yang ke-16, Allah berfirman, Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Iya. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Illa an-nar, kecuali neraka. Dicampakkan ke dalam neraka karena berbuat syirik dalam niatnya. Wa habita ma sana'u fiha. Lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia. Orang yang berbuat syirik besar itu habis pahalanya, hangus, lenyap. Bagaimana Allah juga katakan dalam surah Az-Zumar surah 39, itu pada ayat yang ke-65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa isinya? Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Iya, la in asyrakta, jika kau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, niscaya akan aku hapus amalmu, wa la takunanna minal khasirin,
dan kalian termasuk orang yang rugi. Kasihan nggak, Bu? Makanya jangan macam-macam berbuat syirik. Ini merupakan kerugian besar yang akan dihadapi oleh manusia kelak di akhirat. Kena hangus pahala-pahalanya. Pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya, sedekahnya, sholat malamnya, baca Qur'annya, semua pahalanya habis hanya karena sebab berbuat syirik. Syirik besar, syirik di dalam niat, bahwa tujuan apa yang mereka lakukan di akhirat itu dihapus karena kesyirikannya. Hati-hati ya. Baik para ibu saudari sekalian, saya tadi sudah diberitahu batasnya jam berapa? 10 ya. Baik, berarti sharing ini belum selesai, berarti harus dilanjutkan ini ya. Syirik apa yang belum? Ketaatan dan kecintaan. Ya udah, tunggu tanggal mainnya di gelombang yang sama. Ya. Saya beri kesempatan, mungkin sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, langsung. Waalaikumsalam. Ya, baik. Bagaimana keadaan orang-orang yang terlahir di negeri-negeri kafir? Gak usah jauh-jauh lah di luar negeri. Di negeri kita ada, mungkin dia lahir di suku terdalam di Irian, mungkin lahir di suku Asmat, yang jangankan dia pakai baju, jangankan kenal Allah, kenal peradaban modern aja enggak. Karena mungkin di sana dia pakai apa? Koteka, sehingga auratnya terlihat. Apalagi kenal Allah. Gimana orang-orang seperti itu? Maka ada sebuah ayat yang menjelaskan bahwa selama tidak ada utusan Allah yang sampai kepadanya mengajak kepada tauhid, maka orang seperti itu tidak disiksa. Baca surah Al-Isra, surat 17. Surah 17, yaitu pada ayat yang ke-15. Allah Jalla wa'ala berfirman, Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Apa kata Allah? Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Wa ma mu'adzibina wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Ustaz, Rasulullah kan sudah 14 abad yang lalu sudah meninggal. Nah sekarang yang lahir di suku pedalaman kan masih berlangsung terus. Apa Rasul datang ke sana? Enggak. Tidak harus Rasulullah yang datang. Maka yang datang ke sana adalah utusan Allah. Siapa? Penerus dari para rasul, pewaris dari para rasul. Siapa pewaris para rasul? Para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para rasul. Yang datang ke sana adalah ulama. Maka kalau ada ulama yang datang ke sana mengajak mereka berislam, kemudian dia menolak, itulah sebab siksa.
Tapi kalau memang betul-betul dia nggak ada Rasul yang datang ke sana, mungkin barangkali dia lahir, ya kan, kemudian dewasa, tapi nggak kenal apa-apa, udah sampai mati. Maka Allah yang lebih tahu keadaan mereka. Kita hanya beriman dengan ayat ini. Seruan itu cukup berupa apa? Dia cukup bisa dikatakan diseru ketika apa? Mendengarkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surah apa itu? Itu sebaik-baik seruan. Maka hati nurani yang ada dalam jiwanya itu akan tergerak. Suara apa itu ya? Kok nyambung ke hati? Karena fitrah. Dia akan cari tahu. Maka hujahnya ketika dia mendengarkan adzan, itu cukup bagi dia sudah mendapatkan peringatan dari Allah. Karena dia sudah dalam keadaan diberi apa? Dasar fitrah. Yang panggilan nama Allah itu akan connect dengan hati, dengan fitrahnya. Mesti dia harus cari tahu. Ente kenapa dulu dengan adzan kok diam aja? Tidak tergerak. Mencari tahu itu suara apa dan siapakah Allah itu. Mestinya harus belajar kan. Dengan alasan itu dia bisa disiksa. Baik, satu lagi boleh? Lu kok tambah ke kak mari-mari ki. Sing di mana? Ya udah, monggo silakan. Singkat aja. Langsung pertanyaan. Ya, kesirikan yang berlaku turun-temurun yang menjadi tradisi keluarga harus diputus. Kita sebagai anak, caranya bagaimana? Yang penting tidak melakukan dulu. Ketika mereka tanya baru dijelaskan, tapi harus siap dengan apa? Dalil, dengan hujah. Ya, itu harus dipersiapkan. Baik, yang lain langsung aja. Ya, khusus berlaku untuk orang muslim. Enggak berlaku untuk orang kafir. Enggak berlaku untuk orang kafir. Kenapa? Karena memang orang kafir itu sudah tidak ada iman. Amal solehnya enggak berlaku. Sebaik apapun, sesoleh apapun orang kafir, sangat baiknya dia dalam urusan sosial, tapi karena tidak dilandaskan iman, maka amalnya bagaikan fatamor gana, enggak berlaku. Langsung tak ayo. Ya, jadi cara aku lihat ini kan kaitannya dengan iman kaitannya dengan hati. Hati itu kan sepertinya kalau dalam bahasa Arab pernah tahu saya bolak-balik, jadi berubah-ubah Ustaz. Ciri dari qalbun shalim atau qalbun istiqomah itu terima kasih. Tidak bisa. Hati itu tetap itu nggak bisa. Karena tabiat hati itu berubah-ubah. Ya, namanya qalbun itu bolak-balik. Maka bagaimana caranya supaya istiqomah? Kita harus menuntut ilmu supaya kita terjaga hatinya. Dan setelah punya ilmu segera amalkan supaya tidak rapuh keimanan kita. Karena apa? Iman kita semakin tebal kalau kita beramal soleh. Ditambah amalnya, bertambah keimanannya. Dan yang ketiga berdoa. Berdoa kepada Allah supaya hati ini teguh. Pertama doanya surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua dalam hadis Muslim, Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang menggerakkan seluruh hati, gerakkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Atau yang ketiga, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami atas agamamu. Itu doa yang harus dibaca. Baik, saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.